Halo teman-teman semuanya, Diti Des. Yo, bertemu lagi bersama gue Diti di channel gue Diti Des Channel. Yeay. Nah, kali ini merupakan lanjutan dari video gue sebelumnya, di mana gue menceritakan tentang apa itu Only5 dan tutorial gimana teman-teman bisa cobain si Only5. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang belum nonton video gue sebelumnya, sangat disarankan untuk menonton itu terlebih dahulu karena konten yang ada di video ini lebih spesifik menjelaskan tentang apa yang sudah dijelaskan tentang Only5 di video sebelumnya. Kali ini gue membicarakan tentang tips and trick gimana teman-teman bisa menangin Only5, ya karena Only5 sendiri seperti gue ceritakan di video gue sebelumnya, unik poinnya adalah dia itu hanya bisa dimenangkan oleh 5 orang untuk setiap push yang posting oleh kreator. Nah, jadinya teman-teman harus cepat banget nih, dan untuk bisa menjadi cepat dan menangin Only5 itu perlu strategi khusus. Nah, maka dari itu gue kali ini akan share tips and triknya gimana teman-teman bisa menangin sendiri dan teman-teman bisa cobain juga caranya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas tips and trick gimana caranya menangin Only5. Go! Tips and trick gimana caranya menangin Only5. Nah, sebelum teman-teman langsung tahu tips and tricknya, gue akan ceritain dulu ada beberapa tipe kreator. Nah, tips and trick ini yang akan gue share ini akan berlaku untuk beberapa tipe kreator yang akan gue sebutin ini. Nah, jadi di Only5 sendiri itu ada, gue menyimpulkan ada dua tipe kreator, dua tipe idol. Yang pertama adalah yang ngasih tahu kapan mereka akan publish postingannya di Only5. Contohnya seperti Pims yang setiap minggu tuh selalu setiap Rabu jam 5. Atau mungkin beberapa idol yang ngumumin di Twitternya kayak jam 7 nih, jam 7 waktu Jepang pengen post sesuatu di Only5. Nah, kayak gitu. Nah, itu tipe yang pertama yang ngumumin sesuatu terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini yang tidak mengumumkan hal seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah follow idolnya di Only5 di creator page-nya itu harus mengandalkan notifikasi dari email untuk tahu kalau memang ada post baru dari si kreator tersebut. Nah, itu tipe yang kedua. Oke, untuk masing-masing tipe itu tips and trick yang gue share ini akan berlaku untuk kedua-duanya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama adalah persiapannya. Sebelum teman-teman di jamnya si kreator post dan teman-teman pengen beli Only5 itu ada persiapan teman-teman yang harus lakukan terlebih dahulu. Pertama adalah teman-teman harus ingat bahwa jamnya di Only5, misal si idol bilang kalau jam 7 waktu Jepang itu mau post sesuatu di Only5. Nah, teman-teman harus ingat kalau perbedaan waktu Indonesia dan Jepang yaitu 2 jam. Jadi misal dia bilang jam 7 berarti adalah jam 5 waktu Indonesia. Jadi teman-teman tuh harus standby sebelum jam 5 sore. Nah, itu sih. Nah, terus juga pastiin teman-teman bisa selesaikan pembayarannya di Only5 itu, karena ini gue belum share di video gue sebelumnya. Jadi ada aturan pembayaran 30 menit. Jadi kalau teman-teman gak bisa menyelesaikan pembayaran, misalkan teman-teman udah menang nih, udah termasuk 5 orang yang bisa ngebeli itu, tapi teman-teman gak bisa ngebayarnya, entah karena suatu hal, kartunya bermasalah atau bagaimana. Nah, itu ada waktu 30 menit. Teman-teman pastiin harus bisa menyelesaikan pembayaran itu dalam waktu 30 menit itu. Kalau enggak, nanti slotnya teman-teman akan hangus dan slot yang baru akan dibuka kembali, dan dimana orang lain itu bisa ngeklaim spot yang teman-teman udah dapetin tadi. Nah, jadi teman-teman nggak bisa dapetin lagi deh. Nah, terus yang terakhir adalah ini gue juga udah share di video gue sebelumnya, dimana teman-teman kalau bisa nama yang ada di Only5-nya, di akun Only5-nya itu sama dengan nama yang teman-teman gunakan di akun Twitter teman-teman. Bisa ada dari namanya teman-teman atau dari handlernya atau username Twitter teman-teman. Untuk apa? Karena supaya bisa si handler kenalin dan cari informasi tentang teman-teman sebelum dia nulis. Nah, itu. Terus juga usahain pakai tulisan Jepang, kata-kata. Ya, untuk memudahkan aja sih. Atau nama dunia maya teman-teman di Twitter itu sudah berbau Jepang, ya itu sangat syukur karena memudahkan juga untuk adalah baca. Tapi kalau tidak, usahakan ditulis dalam bahasa Jepang ya. Gitu sih. Nah, terus gue akan menceritakan tips and trick yang pertama dulu untuk kasus yang tipe kreator yang pertama tadi, yang case dimana teman-teman udah tahu dia mau ngepost si Only5 itu jam berapa. Nah, ini dia. Biasanya sebelum
mulai jamnya misalnya dia ngomong jam 7, berarti gue harus siap-siap sebelum jam 5 waktu Indonesia ya. Nah itu gue siap-siap dulu sekitar 10 menitan. Siap-siapnya apa? Gue setup persiapannya dulu. Karena gue menyarankan adalah teman-teman untuk menggunakan PC atau laptop. Karena gue pernah menggunakan HP dan entah kenapa menggunakan HP itu jauh lebih lemot untuk ngeload halaman OnlyFans-nya. Jadi gue saranin untuk pakai PC ya teman-teman. Dan untuk nge-refresh halamannya juga lebih gampang pakai PC atau laptop. Biasanya gue akan setup seperti ini. Di halaman gue punya dua monitor kebetulan. Jadi di monitor gue yang pertama gue itu menayangkan jam waktu Jepang. Jadi gue tahu nih di Jepang tuh jamnya berapa per detiknya bahkan. Nah yang kedua, di monitor gue yang kedua, di laptop gue atau di PC gue itu gue langsung ngebuka halaman creator page dari si kreatornya yang pengen gue beli. Nah itu begitu kan, di monitor satu ada jam waktu Jepang. Nah begitu detiknya misal 16.59 tuh udah mulai 16.50-an deh. 16.50-an itu udah mulai nge-refresh halamannya sih kayak Topet 25. Nah, pas 16.59, 1 detik sebelum jamnya postnya si kreator itu muncul, teman-teman harus nge-refresh si halaman OnlyFans kreator page yang teman-teman udah buka. Nah, itu nanti langsung muncul. Nah, begitu langsung muncul, langsung teman-teman cepat-cepatan untuk ngeklik itu dan selesaikan pembayarannya. Nah itu gue biasanya kayak gitu untuk case yang udah tahu jamnya berapa di mana dia ngepost si OnlyFans itu. Nah yang untuk kasus yang kedua ini, jujur kalau dia nggak ngasih tahu jamnya jam berapa dia ngepostnya, jujur kemungkinan menangnya akan sangat tipis. Tapi ada cara di mana kita masih punya kesempatan. Karena ya itu dia teman-teman yang tadi seperti yang gue ceritakan di video sebelumnya, kalau ngandelin notif doang ya kemungkinan udah sold out. Ada orang lain yang udah cepetan duluan, karena biasanya notif yang ada di email HP itu telat sekitar 1 menit 2 menit ya. Di 1 menit 2 menit itu sangat berharga, dimana kebanyakan untuk idol-idol yang populer itu sudah habis duluan. Nah tapi teman-teman bisa mengakali itu dengan percaya kalau gue bilangnya aturan 30 menit seperti yang tadi gue ceritakan sebelumnya di awal-awal, di mana teman-teman harus selesaikan pembayaran dalam waktu 30 menit. Nah, kalau ada orang yang nggak menyelesaikan pembayaran itu dalam waktu 30 menit, maka slotnya akan hangus. Dan slotnya itu akan terbuka kembali. Nah, saat ini teman-teman bisa pergunakan untuk membeli lagi. Nah, jadi caranya gimana? Biasanya tuh kira-kira setelah 29 menit dari jamnya dia publish, teman-teman bisa ngelihat jamnya post itu dipublish di halaman postnya si kreatornya itu. Nah nanti kira-kira lewat 29 menit teman-teman udah mulai rajin nge-refresh halaman si postnya itu. Di refresh aja, kira-kira gue biasanya tunggu sampai lewat 3 menitan. Kalau misalkan udah lewat 3 menitan gak kebuka, berarti emang tidak ada orang yang gagal pembayaran, jadi kita tidak bisa membelinya. Tapi biasanya itu ada orang yang gagal. Ada aja sih orang yang gagal melakukan pembayaran. Nah disitulah saatnya, dan tombol berubah menjadi warna biru, disitulah saatnya teman-teman bisa membeli itu. Nah itu sih kalau kasusnya emang nggak dikasih tahu jam berapa. Chance emang lebih dikit sih, karena kita ngandelin orang yang berharap ada orang yang gagal bayar itu sih. Nah gue juga mau kasih tahu juga kalau cara ini berlaku juga untuk cara tipe yang nomor 1 yang tadi yang udah tahu jam berapa. Misalnya teman-teman tetap kalah meskipun udah tahu jam berapa, tetap tungguin 30 menit aja, lalu lakukan hal sama, tungguin 30 menit ya, berharap aja ada orang gagal pembayaran. Nah di saat itu misalnya tombol lebih jadi biru, berarti kan bisa dibeli. Nah teman-teman langsung beli aja. Nah itu sih. Dan teman-teman perlu tahu juga kalau kebanyakan gue menang itu, gue bisa dapet itu karena ya itu, gue memanfaatkan orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran 30 menit. Gue kebanyakan menang di situ gitu sih. Nah setelah berhasil dibeli,
ada tipsnya juga, yaitu gue menyarankan teman-teman untuk mention idolnya teman-teman di Twitter. Karena apa? Karena untuk memudahkan idolnya untuk bikin konten buat teman-teman yang lebih personal. Terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali mencoba OnlyFans, sangat disarankan untuk melakukan hal ini. Caranya satu adalah bisa dengan mention biasa saja, terus bilang ya, Yoroshiku, OnlyFans Yoroshiku atau semacamnya. Atau juga teman-teman bisa juga menyatakan screenshot di mana teman-teman berhasil beli si OnlyFans dari idol tersebut. Nah, itu teman-teman bisa dapetin dari my page teman-teman, di halaman my page teman-teman. Itu yang paling pertama tuh, biasanya tuh ada tulisannya sedang dibuat. Nah, itu teman-teman screenshot aja, post di Twitter, terus mention idolnya atau tag idolnya di fotonya gitu sih. Nah, terus juga kalau gue jujur adalah orang yang lebih menghargai benda fisik, karena menurut gue lebih bisa dirasakan momennya, bisa dikenang kembali. Nah, maka dari itu OnlyFans yang ngirim foto, hasil fotonya itu dalam bentuk digital, kalau disimpan gitu aja, gue malah justru lebih kayak apa ya, lebih kurang maknanya. Jadi gue melakukan hal ini. Nah, teman-teman yang punya Instax Printer itu bisa dipakai. Instax Printer ini apa? Ini benda yang bisa ngeprint foto dari HP sih, dari HP, smartphone, bisa diprint jadi ceki. Nah, itu contohnya kayak yang di belakang gue ini. Nah, ini semua adalah OnlyFans yang Nagisa yang gue print jadi kayak solo ceki, seolah-olah jadi solo ceki. Nah, di situ menurut gue maknanya lebih dapet banget sih, momennya lebih dapet banget. Gue lebih bisa menghargai si hasilnya dari OnlyFans itu. Nah, itu sih teman-teman ya, tips and trick-nya gimana caranya untuk OnlyFans. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri dari sekarang. Dan itu sih teman-teman, selamat mencoba. Nah, itu aja untuk video kita kali ini. Gue udah men-share semua tips and trick yang gue tahu tentang gimana caranya menangin OnlyFans dan gimana caranya lebih memaknai OnlyFans ini. Nah, kalau teman-teman punya tips and tricksnya sendiri yang lebih jitu untuk menanginnya, boleh banget di-share, karena gue juga pengen tahu juga, gue pengen coba juga itu. Nah, untuk teman-teman juga yang masih punya pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom komentar ya. Ya, dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like gitu sih ya teman-teman. Nah, itu aja untuk konten kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya gue tetap akan membahas sesuatu tentang idol. Tungguin aja kita akan melakukan apa. Gue akan kembali dengan series yang gue pernah lakukan di video sebelumnya. Hayo apa tuh? Nah, kalau teman-teman penasaran, boleh banget di subscribe dulu, dan nanti kalau ada yang baru teman-teman bisa tahu. Itu aja sih. Sekian gue dari Diti. Bye bye.